Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Bravo, gimana nih kabarnya? Kembali lagi sama kita di Oska Brada Podcast yang dipersembahkan oleh Oska Brada. Pada episode kali ini, kita mengusung tema Spirit of Isra Mi'raj as a Motivation for Self-Improvement. Saya, Laras Dwi Astuti, selama 15 menit ke depan akan menemani teman-teman yang ada di rumah. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Halo adik. Halo. Oh ya, adik Johan nih. Kalau sapa dulu dong Sobat Bravo yang ada di rumah. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johan Febriansyah. Saya Ketua OSIS di MTS Negeri 2 Trenggalek. Tadi dari MTS Negeri 2 Trenggalek ya? Iya. Berarti kita dulu pernah satu almet nih. Iya kak, benar. Tos dulu dong. Widih, beri tepuk tangan dulu dong untuk adik Johan. Oh ya, Dek, kesibukan adik nih selain menjadi ketua OSIS dan juga belajar di MTS Negeri 2 Trenggalek apa nih? Kesibukan saya itu di rumah mungkin cuma belajar ya kak. Tapi kalau di sekolah itu ya cukup banyak. Mulai dari pagi itu. Mulai dari pagi itu dimulai dari ngapain sih, Dek? Misalnya contoh, saya tuh setiap pagi itu jam 6 itu harus datang ke sekolah. Kenapa kok harus jam 6 datang ke sekolah itu? Soalnya kalau anak ASIS di MTS itu setiap pagi itu mengadakan piket di gerbang maupun di parkiran gitu pak. Itu harus dimulai jam 6 pagi ya, Dek? Iya kak. Kalau nggak dimulai jam 6 pagi itu ada konsekuensinya nggak sih? Kalau saya sih nggak ada konsekuensinya, tapi saya membawa kunci ruang OSIS, jadi harus membuka ruang OSIS itu. Seperti itu ya? Iya. Tuh, sehabis pulang sekolah adik ngapain sih? Biasanya sih saya ikut ekskul, yaitu voli, dan biasanya juga ada sedikit kumpulan anak-anak inti OSIS. Anak intinya OSIS di MTS Negeri 2 Trenggalek tuh siapa saja sih, Dek? Mulai dari ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara, sama duta Pak. Duta itu dipilih atau kandidat sendiri gitu, Dek? Biasanya itu kalau di MTS itu ditunjuk Pak. Oh, jadi ditunjuk dari gurunya gitu? Iya. Tadi itu ketosnya ada 3 gitu ya? Iya Kak. Itu bedanya ketua umum, ketua OSIS 1 sama ketua OSIS 2 itu apa sih, Dek? Kalau ketua umum itu ketua yang paling atas Kak, bisa dibilang ketua yang paling atas. Kalau ketua 1, ketua 2 itu bisa dibilang wakil ketua. Oh, jadi itu strukturnya itu nggak ada wakil ketua gitu ya? Nggak ada Kak, cuma ada ketua 1 sama ketua 2 gitu. Oh, selain rapat nih, adik itu juga voli ya tadi? Iya Kak. Adik itu voli di bagian apa? Saya di bagian speaker. Spiker? Seperti apa itu spiker? Speaker itu pemukul. Oh, jadi yang mencetak poin itu Iya. si spiker itu. Iya. Kakak jadi dapat ilmu tentang voli nih. Nah, Oh ya, adik ini voli pernah ikut turnamen gitu atau gimana? pernah Kak? Di mana sih? Itu pernah ikut turnamen itu kalau 17-an itu di lapangan ya, di lapangan Kapal itu. Kalau baru ini saya lomba di Semada. Itu dapat juara berapa, Dek? Juara 4. Alhamdulillah. Kalau di rumah itu kegiatannya ngapain sih, Dek? Ya biasanya sih cuma belajar, kalau belajar ya main HP. Ngomongin tentang belajar nih, saya tuh dengar-dengar adik Johan itu pernah ikut Olimpiade Matematika ya? Iya Kak. Saya dulu pernah ikut itu waktu masih SD ya Kak. Di Kecamatan Kampak itu mendapatkan juara 2. Lalu dibawa ke Trenggalek itu alhamdulillah dapat juara 1 Pak. Di tingkat kabupaten. Adik Johan kok bisa suka dengan matematika sih? Padahal kakak sendiri itu paling gak suka sama matematika nih. Gak tahu Kak, dari kecil saya suka gitu, gak tahu kenapa. Suka menghitung gitu atau gimana nih? Iya Kak. Jadi adik Johan sampai sekarang masih suka matematika nih? Suka. Wah, hebat banget bisa sampai suka matematika.
Widih, beri tepuk tangan dulu dong untuk adik Johan. Oh ya, adik tahu nggak sih apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu setahu saya ya kak, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh. Benar sekali adik. Tapi lebih rincinya itu, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad selama 1 malam yang ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj itu, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu nih, Dek. Adik sendiri tahu nggak sih apa kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj? Setahu saya sih namanya buruk kak. Benar sekali adik. Kalau adik tahu nggak sih gambaran gimana sih buruk itu? Belum tahu kak saya. Bagaimana sih kak gambaran buruk itu? Saya jelaskan ya. Jadi buruk itu tunggangan Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu buruk itu seperti hewan kuda setengah keledai, lalu ada sayapnya gitu deh. Iya. Iya benar sekali. Nah pada waktu peristiwa itu juga ada peristiwa seleksi buruknya sendiri loh dek. Oh, jadi ada seleksi ya? Seleksi bagaimana kak? Nah seleksinya itu kayak di dalam satu ruangan itu terdapat buruk-buruk yang gagah-gagah dan juga kecil. Nah si buruk yang kecil itu di pojokan sendiri itu, tetapi sebelum seleksi dimulai itu si buruk yang kecil itu tetap sholat gitu loh dek. Iya kak. Makanya Nabi Muhammad itu lebih memperhatikan si buruk yang kecil, kayak mengikat perhatian Nabi Muhammad itu. Jadi yang dibawa Nabi Muhammad itu yang besar atau yang kecil kak? Yang dibawa Nabi Muhammad saat perjalanan itu yang kecil, Yang kecil. tapi itu secepat kilat gitu loh dek, Oh, lebih iya. cepat kilat. Kalau adik sendiri udah tahu buruk itu masih ini atau sudah dari dulu sih? Saya tahu nama buruk itu sudah lama kak, tapi belum tahu gitu ya. Mana? Jadi ilmu baru nih. Iya kak. Oh iya, di MTS adik nih ada memperingati Isra Mi'raj nggak sih? Ada kak. Gimana sih kalau di MTS adik cara memperingatinya? Kalau di sekolah saya itu biasanya sih di lapangan itu mengadakan tadarus Al-Quran, lalu ada sholat duha gitu pak. Sholat duhanya sendiri itu gimana sih dek konsepnya? Dilaksanakan bersama tapi itu sendiri-sendiri, niatnya sendiri-sendiri. Jadi itu niatnya sendiri-sendiri tapi dalam satu ruangan yang sama gitu pak? Iya kak. Itu butuh peran OSIS nggak sih dek kalau menurut saya? Butuh sih kak, sedikit tapi. Itu gimana sih peran OSIS dalam memperingati Isra Mi'raj di MTS adik? Kalau di sekolah saya kan itu acara itu tidak di ruangan ya pak. Khususnya itu tidak di ruangan, acara itu di halaman menggelar tikar gitu pak. Jadi anak OSIS itu berangkat pagi menggelar tikar, menyiapkan itu. Jadi yang peran OSISnya tuh cuma menggelar tikar gitu ya dek? Itu tadarusnya semua atau orang-orang tertentu saja dek? Itu tadarusnya bersama-sama, lalu ada yang memimpin gitu pak. Itu yang memimpin gurunya ya? Gurunya. Ada kayak tausiah nggak sih dek? Biasanya sih ada kak, sedikit dari bapak ibu guru gitu. Wah, itu juga tentang Isra Mi'raj gitu ya? Ya biasanya sih begitu kak. Oh iya dek, ngomongin tentang Isra Mi'raj nih. Dalam Isra Mi'raj itu kan diperintahkan untuk sholat 5 waktu nih. Ya kak. Kakak boleh nanya nggak sih, gimana sih cara adik menjaga sholat 5 waktu adik itu? Jujur saja nih kak ya, saya ya di sekolah itu kadang ya repot, kadang gimana. Saya kalau sholat itu agak mengulur-ulur waktu gitu. Sama banget nih, kakak juga sering menunda-nunda waktu. Tetapi untuk sobat Bravo dan juga teman-teman yang ada di rumah, jangan diikuti ya itu perilakunya. Karena itu merupakan perilaku yang tidak baik. Nah, oh ya dek, perintah sholat itu adik tahu nggak sih peristiwanya itu dari berapa itu sampai turun ke 5 itu adik tahu nggak sih? Tahu kak. Nah, jadi itu dalam Isra Mi'raj itu tuh Nabi Muhammad itu
ke atas kan, menghadap Allah. Ya. Nah itu sama Allah itu diperintahkan untuk sholat 50 waktu itu namanya. 60 waktu kak? Iya benar. Sehari kak itu? Iya benar sekali. Kok bisa jadi 5 kak? Nah kenapa kok bisa jadi 5 nih? Pertanyaan yang bagus. Pada saat itu Nabi Muhammad turun lalu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kayak memberitahu kepada Nabi Muhammad kalau umatnya itu nggak akan mampu kalau sholat 50 waktu dalam satu hari. Tuh, jadi Nabi Muhammad itu kembali lagi ke atas menemui Allah itu untuk meringankan sholatnya. Jadi 10 waktu dalam satu hari gitu. Terus Nabi Muhammad itu turun lagi, tetapi masih dicegat oleh Nabi Musa untuk ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meringankan lagi sholatnya. Tuh, kita tadi kan sudah bicara tentang sholat nih, dan juga perilaku kita saat sholat. Adik tahu nggak sih tips apa buat kita tetap menjaga sholat gitu? Kalau tips dari saya itu, kita itu yang pertama nggak boleh mengulur waktu itu. Jika sudah ada mendengar azan harus segera melaksanakan sholat gitu kan. Untuk Sobat Bravo yang ada di rumah, jika ada tips lagi bisa ditambahkan di kolom komentar. Oh ya adik, ngomongin tentang Isra Mi'raj nih, adik ada hikmah nggak sih yang dapat diambil dari kejadian Isra Mi'raj? Kalau menurut saya sih begini lah, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad yang tidak diketahui oleh manusia lainnya, hanya Nabi Muhammad yang tahu. Tapi di situ kita harus meyakini bahwa itu benar-benar terjadi, gitu kan? Jadi itu walaupun kita tidak tahu peristiwa apa yang dijalankan sama Nabi Muhammad, tapi kita perlu mengimani perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ternyata kita udah ngobrol banyak nih tentang Isra Mi'raj. Wah, gak terasa nih deh, kita sudah ngobrol selama 15 menit nih. Sudah 15 menit kak? Benar sekali, gak terasa kan? Sama sekali kak. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi kepada adik-adik SMP MTS sederajat bahwa di SMK Brawijaya Durenan telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Nah, di SMK Brawijaya sendiri memiliki 2 jurusan, yaitu farmasi dan juga keperawatan. Nah, untuk adik-adik yang ingin join ke SMK Brawijaya Durenan, gampang loh caranya, bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini nih. Dan juga bisa DM @skabrada.official. Nah, untuk tahapan dan juga panduan pendaftaran. Untuk adik join sendiri ada pesan dan kesan untuk teman-teman gak nih? Untuk pesan saya, jangan lupa nonton terus video selanjutnya agar YouTube Skabrada semakin semangat mengupload video-video terbaru. Dan juga jangan lupa follow Instagram OSIS Mata Sajuta dan TikTok OSIS Mata Sajuta. Nah, kalian juga bisa follow akun-akun yang ada di bawah ini nih. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe akun video kami dan juga klik tombol lonceng untuk mengetahui video-video kita berikutnya nih. Saya Laras Dwi Astuti bersama Johan Febriansyah. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ada karena kebersamaan. Bavana, Bravo. Skabrada, Bisa. Brawijaya. Jaya selalu.